Saat 10 tahun belakangan ini, saat umur gue kisaran 12 tahun, gue sering nih menghayal untuk naik pesawat untuk liburan ke luar negeri, tapi itu hanya sampai di hayalan gue saja. Gue juga ingin pergi ke Jepang, Amerika, Selandia Baru, dan negara-negara lain. Karena gue juga kepengen ngeliat negara lain, bukan cuma membahasnya saja dengan sisi kelam di video YouTube gue ini. Gue juga pengen liburan ke luar negeri, tapi apa daya, faktor ekonomi dan gue juga pengangguran. Tapi berbeda dengan seorang wanita cantik dari Jepang kali ini. Dia berhasil mengubah hayalannya menjadi kenyataan dengan pergi ke beberapa negara untuk berlibur. Tapi saat lo menonton video ini sampai habis tanpa di skip, gue yakin lo bakalan menunda-nunda liburan lo, atau lo nggak bakalan pergi liburan untuk pergi jalan-jalan atau berlibur. Jadi video yang kita bahas kali ini yaitu kisah seorang wanita dari Jepang yang pergi liburan sampai-sampai dia tidak tahu arah pulang. Sebelum ke videonya, hai semua, nama gue Didis. Gue berasal dari Indonesia, dimana channel ini bergerak di bidang gore, creepy, dan crime. Dimana video yang tidak lo ketahui, ini tempatnya. Dan tidak lupa juga untuk kalian para penonton setia MS Didis, jangan lupa untuk share dan subscribe, nyalakan notification bell supaya gue tidak ketinggalan video terbaru dan membuat gue semangat untuk membuat konten untuk membahas kasus-kasus mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau sudah siap, mari kita bahas. Pada tahun 1990 di Jepang, Sayoko Minamino adalah seorang wanita berusia 28 tahun di Osaka yang memiliki kerinduan untuk melihat dunia. Kasus ini singkat tapi ya lumayan menarik. Wanita muda itu bukan siapa-siapa, tapi dia bekerja, bukan pengangguran. Untuk bekerja paruh waktu di sela-sela masa studinya di universitas untuk menabung untuk berjalan keliling dunia. Sekian lama menabung dan akhirnya penantian yang panjang akhirnya terwujud. Dan pada musim semi tahun 1989 dia telah menabung cukup uang untuk mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Dan mimpi besar yang terjadi pada bulan April tanggal 5. Dia meninggalkan Jepang untuk pertama kalinya dan hidupnya dan melakukan perjalanan melintasi Asia Tenggara seperti Cina, Uni Soviet Timur, Timur Tengah, Afrika, India. Sungguh gadis yang sangat mandiri. Dia melihat dunia sebanyak yang dia bisa sendirian, meskipun tidak diragukan lagi dia bertemu orang-orang dan menjalin pertemanan. Sepanjang perjalanannya, setiap minggu dia akan mengirim foto dan surat kembali ke keluarganya dan teman-temannya di Jepang yang berisi informasi tentang apa yang dia lakukan, di mana dia berada, dan siapa yang dia temui sepanjang perjalanan. Dan pada bulan Maret 1990, setelah 11 bulan perjalanan solo, Sayoko berhasil mencapai negara terakhirnya dalam daftar sasarannya, yakni negara Nepal. Dia sudah lama jauh dari rumah dan ini adalah tujuan akhirnya. Petualang muda telah memilih waktu yang sangat buruk untuk mengunjungi negara kecil di Himalaya. Tepatnya terjadi revolusi Nepal dalam ayunan penuh dan protes bermunculan di seluruh negeri. Di Nepal, khususnya di Himalaya, ada nih sedikit konflik di sana, tapi tanpa terpengaruh Sayoko pergi saja tuh ke Nepal tanpa resiko yang akan dia tanggung. Dan pada akhirnya dia pun tiba di Nepal dan hal buruk pun akan segera tiba. Pada tanggal 3 April dia mengirim surat kepada keluarganya di kampung halamannya mengatakan dia akan pergi ke pegunungan Himalaya dan bahwa dia akan kembali ke rumah dalam 4 minggu setelahnya. Sebenarnya ibunya tidak setuju, ngapain ke sana, mending pulang dah loh, udah lama berada di luar negeri. Tapi dia bersikeras untuk pergi dan menyangkal, ini adalah perjalananku yang terakhir dan setelah itu aku bakalan pulang deh untuk beristirahat. 4 minggu itu datang dan pergi, tetapi Sayoko tidak kembali ke rumah. Surat yang dia kirimkan tentang pergi ke pegunungan Himalaya adalah
korespondensi terakhirnya karena takut terjadi sesuatu pada Shiyoko, keluarga yang menghubungi kedutaan Jepang yang pada akhirnya memberikan tekanan pada pemerintah Nepal untuk menyelidiki apa yang terjadi pada warga negara Jepang yang hilang. Mereka akhirnya mengakui dan mulai menyelidiki hilangnya Sayoko. Selama penyelidikan ini, pihak berwenang Nepal mengetahui bahwa Sayoko telah menginap di sebuah hotel di Pokhara, dan akhirnya keluarga Sayoko terbang ke Nepal bersama kedutaan Jepang. Titik awal yang umum untuk trekking di sirkuit Annapura dan 6 jam dari Kathmandu, kota tempat dia mengirim surat terakhirnya. Di sana jalannya menjadi dingin, begitulah keluarganya yang terbang ke Nepal sendiri dan bersama dengan polisi setempat. Menggeledah kamar hotel, di kamar mereka menemukan semua barang pribadi Sayoko, hangatnya pakaian, perlengkapan pendakian gunung, perlengkapan keselamatan, semuanya tidak tersentuh dan tidak terpakai. Jadi barang-barang dan perlengkapan dia untuk pergi ke lokasi sama sekali tidak tersentuh. Berarti hilangnya sebelum dia take off dong ke lokasi pegunungan. Tidak mungkin dia pergi tanpa alat yang berguna karena cuaca ekstrim di luar sana pasti akan membuatnya tersiksa. Tidak jelas apakah Sayoko telah binasa dalam kecelakaan atau di tangan manusia lain, tetapi pemerintah Nepal dan Jepang menyimpulkan bahwa Sayoko tidak lagi hidup dan jenazahnya hilang di suatu tempat di pegunungan yang sangat dingin dan sepi. Pada akhirnya pihak berwajib memutuskan untuk menghentikan pencarian tersebut mengingat cuaca ekstrim juga semakin dingin. Keluarganya kembali ke Jepang dan mencoba untuk berjalan seperti biasa. Kemudian sesuatu yang benar-benar mengerikan terjadi di pertengahan bulan Agustus tahun 1990. Keluarga Sayoko menerima panggilan telepon. Di ujung telepon terdengar suara Sayoko. Ibunya mendengar Sayoko hanya berkata, "Aku sulit bernapas." Ini sangat buruk. Ibunya menjerit putus asa di telepon, menanyakan, "Ada apa? Di mana?" Ibu mendengar. Setelah itu putrinya menangis ke ganggang telepon. Setelah beberapa detik sambungan terputus, itu terakhir kali ada yang mendengarnya. Sejak saat itu tidak ada perkembangan baru. Masih belum jelas apakah kursus ibu Sayoko diterima. Hari itu benar-benar putrinya yang hilang atau semacam lelucon yang meresahkan, tapi dia tetap bersikeras bahwa itu adalah suara Sayoko di ujung telepon itu. Jika itu benar, kemungkinan besar putrinya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sekarang bagaimana kamu bisa menolak? Apakah Sayoko diculik dan disekap oleh orang yang tidak dikenal? Atau dia saat mendaki tergelincir dan terjebak di reruntuhan? Tidak ada yang tahu sampai sekarang. Dan menurut lo, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi itulah kasus wanita hilang di Jepang. Kisahnya memang pendek tapi penuh dengan tanda tanya dan banyak yang tidak terungkap. Di daerah gue jujur ada orang hilang juga. Rumahnya tidak begitu jauh dari rumah gue. Hilangnya sejak hari raya kedua sampai sekarang ya juga belum diketahui. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran jika lo pergi liburan ya minimal bawa teman lah. Jadi itu saja yang gue bisa sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf atas bahasan yang kurang menarik dan see you on the next video. Bye.